saya melihat dua malaikat berdiri, dua malaikat perang dengan pedangnya, dengan apinya yang menyelimuti tubuhnya. Dan dia berkata, yang sebelah di sini berkata, aku akan memimpin peperangan sebab peperangan sudah dimulai. Dan Tuhan mempersiapkan, memberikan aku pembantu, yaitu malaikat yang di sebelah sini. Dikatakan karena peperangan ini adalah peperangan yang double porsi, 2 kali lipat, peperangan yang dahsyat. Dan malaikat ini mengatakan, jangan terlalu jauh dariku, ikuti aku, sebab peperangan ini adalah peperangan kebingungan. Dikatakan banyak orang akan berperang dengan kebingungannya sendiri, sehingga kau harus dekat denganku dan aku yang akan memimpin engkau. Jadi saya percaya bahwa anugerah demi anugerah Tuhan akan terus dinyatakan bagi kita. Jangan menjauh, karena kita akan semakin bingung. Ya. Dan dari tadi pagi Tuhan itu mengatakan begini pada saya. Yang terpenting adalah membuktikan bahwa Yesus hidup di dalammu. Itu terus terngiang-ngiang. Yang terpenting adalah Yesus hidup, membuktikan Yesus hidup di dalammu. Itu pernyataan yang sangat berat. Membuktikan bahwa Yesus hidup di dalam kita, hidup melalui kita. Puji Tuhan bahwa semua pujian itu mengarah pada peperangan yang dimana Tuhan juga nyatakan dengan dua malaikat ini. Ya. Dan kiranya kita jangan menganggap enteng waktu-waktu yang jahat ini. Ini waktu-waktu peperangan, bahkan double porsi. Sidang jemaat, daging sungguh-sungguh harus dihancurkan, roh sungguh-sungguh harus muncul dan dimunculkan, dan kita menjadi orang yang taat akan Tuhan. Ayo kita lihat Injil Yohanes pasal yang pertama, mulai ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal pertama ayat yang pertama mulai. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kita berhenti sampai di sini dulu. Bahwa di sini dikatakan pada mulanya adalah firman. Bukan satu kebetulan Injil Yohanes pasal pertama ini mengatakan pada mulanya adalah firman. Mirip-mirip kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal pertama, ayo kita lihat Kejadian pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 saja. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Anda walaupun ini berbeda, tetapi Anda lihat kemiripannya, ya. Pada mulanya Allah, pada mulanya firman, ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada kemiripan. Nah, kembali kepada pembahasan kita di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau Yesus adalah firman, berarti Yesus itu adalah Allah. Ya, banyak orang di luar Kristen yang belum lahir baru tidak akan pernah bisa memahami kebenaran ini, sehingga sampai bosan yang dipertanyakan itu terus. Ya, kenapa mereka selalu tanya? Memang tidak ngerti.
Kenapa tidak ngerti? Karena tidak ada roh Allah di dalam dirinya. Kenapa tidak mengerti? Karena belum lahir baru. Orang yang belum lahir baru tidak akan bisa menerima Yesus adalah Allah. Orang, kalau kita loncat sebentar ayat yang ke-10, di sini dikatakan, iya, firman itu telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Apalagi dunia. Orang di sini ayat 11 dikatakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kepada bangsa Israel saja datang yang milik kepunyaannya, tetapi mereka belum lahir baru, mereka tidak bisa menerimanya. Apalagi dunia. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak mengenal firman. Pada mulanya adalah firman. Wow, ini sangat luar biasa. Pada mulanya adalah firman. Kalau disebut pada mulanya adalah firman, yang disebut pada mulanya itu biasanya kan yang terpenting, ya, ya kan? Pada mulanya adalah firman. Apalagi Yesus kemudian katakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Itu kan sama-sama penting. Kalau awalnya menang, belakangnya kalah, kan tidak bagus juga. Ya kan? Kalau awalnya kalah, belakangnya menang, tapi kalau panjang sekali kan bosen. Kalau film itu separuh sudah dimatikan, tidak sampai menangnya. Ya. Tetapi puji Tuhan, firman ini dikatakan pada mulanya adalah firman, dan Yesus mengaku Alfa dan Omega, awal dan akhir. Pada mulanya adalah firman. Kalau firman yang terpenting, lalu kenapa kita tidak mengutamakan firman? Mengapa kita tidak memperhatikan firman? Padahal janji firman Tuhan kita lihat di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Ayat kedua dan ketiga, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kalau saya ganti supaya sederhana dan supaya cepat seperti ini. Orang yang kesukaannya ialah firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi lihat berapa persen dari waktu kita dipergunakan untuk mempelajari, untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kalau memang ini yang membuat apa saja yang kita kerjakan berhasil, bukankah firman, merenungkan firman, mempelajari firman ini menjadi hal yang utama dan yang paling kita utamakan? Tetapi kita tahu tetapi tidak melakukannya. Ataukah sekedar tahu tetapi tidak mempercayainya? Ya pasti. Karena ketika seseorang mempercayai sesuatu, dia akan bertindak sesuai dengan apa yang dia percayai. Sudah jemaah, firman pada mulanya adalah firman. Orang yang merenungkan firman siang dan malam, apa saja yang dikerjakannya berhasil. Kalau kita mau gabung kepada Yesaya 55 ayat yang ke-11, bahwa firman yang aku perintahkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang aku perintahkan. Artinya selalu berhasil, tidak pernah batal, tidak pernah juga laporan firman ini kembali, Bapak gagal ternyata. Tidak ada. Selalu laporannya terlaksana. Laporannya terlaksana. Laporannya terlaksana. Sama ketika kita merenungkan dan suka merenungkan firman Tuhan, laporannya dari apapun yang kau kerjakan, laporannya berhasil.
berhasil. Berhasil. Bahwa orang yang tidak mempunyai firman akan dipenuhi dengan kegagalan. Orang yang hanya berbantah-bantah dengan firman akan dipenuhi dengan kegagalan. Kalau orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, apa saja yang dikerjakannya berhasil, kan mudah kan? Orang yang menghina firman, tidak menghiraukan firman, apa saja yang dikerjakannya akan gagal. Tetapi ayo dengan bersedih hati, karena kita menyadari berapa banyak orang-orang yang kita kenal. Saya berbicara orang Kristen, saya berbicara keluarga kita, yang sebenarnya mereka tidak menghiraukan firman Tuhan. Ngeri. Kristen rajin, tetapi suka atau enggak pada firman? Suka atau enggak pada firman? Ketika kita tidak suka akan firman, maka kita akan gampang diselewengkan. Apalagi dengan pengajaran yang bermacam-macam sekarang. Sabtu yang lalu saya melayani, saya mendapat kesaksian dari seorang ibu. Suaminya masuk rumah sakit. Maunya suaminya keluar karena dia pemimpin persekutuan itu. Tetapi istrinya tidak mengizinkan. Suaminya dikatakan sudah tidak takut mati. Kenapa? Sudah 2 kali kok dia mati. Rohnya lihat kok tubuhnya. Diangkat Tuhan, tetapi dia kembali lagi. Tetapi ada beberapa poin yang saya perhatikan yang sangat berbahaya. Kalau kita menganggap remeh hidup ini. Dikatakan ketika dia diangkat Tuhan pertama kali, mati, dia keluar. Dia bertemu dengan seseorang. Sepertinya Tuhan dia tidak memastikan. Dan orang ini hanya bertanya begini. Sudah tidak marah? Dan dia katakan, enggak. Ya sudah kembali lagi. Waktumu belum. Dan istrinya mengatakan begini, suami saya itu pemarah tapi tidak pernah mengungkapkan. Jadi kelihatannya tidak pernah marah. Jadi satu saat dia minta bubur, dikasih bumbu, ditambah kecap. Suaminya tidak suka kecap. Ya. Dimakan. Jadi istrinya tidak tahu kalau suaminya itu mangkel. Kemudian temennya, beberapa hari kemudian temennya itu datang. Mimpi. Bu, saya mimpi. Om ini makan bubur, aduk marah. Dia bilang, marah. Dan dia kaget istrinya. Aduh, dia tidak mau kecap. Dia bilang. Dan kemudian ditanyalah suaminya. Ternyata sungguhan, marah tapi tidak ngomong. Keluarlah unek-uneknya. Perhatikan, kan hal yang sepele kan. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan, Tuhan ingat itu bukan dosa yang sepele. Pertanyaan Tuhan, sudah tidak marah. Dan dia tahu bahwa itu dosa. Sudah tidak marah. Sidang jemaat. Oleh karena itu saya katakan, sungguh-sungguh kita ini sekarang harus belajar mengutamakan firman, merenungkan firman. Ini belum bicara dosa, korupsi, dosa segala macam loh. Hanya marah. Betapa pentingnya firman untuk mengkoreksi hati kita. Ya, saya melihat tadi tangan yang sangat jelas masuk kantung. Ambil lagi, diambil. Begitu banyaknya ya. Dan saya bertanya, Tuhan apa itu? Ini aku mengambil banyak hal dari hati umatku. Dia bilang, ini tidak diperlukan. Ini tidak diperlukan. Sidang jemaat. Ini ibadah yang tidak direncanakan dengan kedatangan Tuhan, dengan acara Tuhan, dengan malaikat. Saya percaya ini waktu-waktu yang menentukan. Waktu-waktu yang sangat menentukan. Bagaimana hati kita kepada Tuhan. Bagaimana kesungguhan kita kepada Tuhan. Bagaimana keutamaan Tuhan dalam hidup kita. Berapa sering Tuhan dinomor sekiankan oleh kita.
Berapa sering Tuhan harus diam Tuhan, aku ada urusan ini. Sidang jemaat. Dan kita sering kali mengeluh ketika segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Padahal malaikat tadi mengatakan, jangan terlalu jauh, jangan jauh, dekat, aku yang akan memimpin. Sidang jemaat, kembali kepada pembahasan kita. Saya tahu dan tahu pelayanan para malaikat ada bersama kita sekarang. Dan hadirat Tuhan sedang melingkupi kita. Semua kesuaman akan diperbaharui lagi oleh Tuhan. Ya. Semuanya akan diperbarui lagi. Penglihatan-penglihatan yang kau alami dahulu dan sekarang atau mulai beberapa waktu yang lalu sudah jauh berkurang bahkan tidak pernah. Keinginanmu akan hal-hal yang rohani yang sudah hilang. Tuhan akan pulihkan malam hari ini. Tuhan akan membuat hatimu berkobar-kobar kembali. Tuhan akan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Tuhan akan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu bersamamu. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Saya tidak usah bahas, firman itu adalah Allah, sudah jelas. Tetapi ayo kita lihat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau firman itu ada di dalam kita, mau tidak mau, kita selalu akan bersama dengan Tuhan. Tetapi kenapa kita sering meninggalkan Tuhan? Karena firman tidak ada di dalam kita. Dengan berbagai alasan, sebab hati manusia licik, selalu ingin dimengerti, selalu ingin menang sendiri, selalu ingin benar sendiri. Tetapi mereka berjalan, tidak pernah bersama dengan Tuhan. Tuhan ada di kota A, kita ada di kota B. Tuhan ada di sini, kita ada di sana. Dan kita mengatakan, Tuhan ngerti kok aku. Tuhan tidak mengerti. Firman harus bersama dengan Allah. Perhatikan. Firman harus bersama dengan Allah. Kalau kita mengaku firman ada di dalam kita. Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus, firman yang hidup di dalamku. Oleh karena itu, di mana Tuhan ada, di sana Paulus ada. Di mana Tuhan ada, di sana kita ada. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan pernah jauh dari Allah Bapa. Karena firman harus bersama dengan Allah Bapa. Sidang jemaat, kiranya kita menyadari bahwa firman itu ada di dalam hati kita. Dan kita harus bersama-sama dengan Allah terus. Jangan selalu bertentangan. Jangan selalu bertentangan. Seringkali kita berjalan dengan hikmat kita sendiri. Dan ketika gagal, kemudian kita menyalahkan apa yang dikorbankan pendeta tidak sesuai. Apa Tuhan sudah aku lakukan ini, Tuhan tidak memperhatikan. Padahal sebenarnya engkau sedang berada di mana Tuhan tidak ada. Engkau sedang mengerjakan apa yang tidak Tuhan suruh untuk engkau kerjakan. Ini sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Banyak orang tertipu. Pengalaman kedua dari Om ini. Umurnya sudah 80 tahunan. Dan dia katakan dia tidak takut mati. Sudah 2 kali diajak Tuhan. Dia katakan di rumah sakit. Dia lihat rohnya diangkat, dia lihat tubuhnya. Dan kemudian dia kembali dibawa oleh seseorang. Ke satu jalan yang kemudian bercabang. Satunya terang, satunya gelap. Ya, satunya terang, satunya gelap. Yang gelap tuh banyak orang kaya, orang terkenal, pendeta dikatakan. Banyak yang seharusnya dihormati di muka bumi. Dan ketika dia disuruh milih, ayo pilih jalan. Dia diam, Om ini, kemudian dia milih yang gelap. Dia milih yang gelap.
Tetapi anehnya, ketika dia berjalan dalam kegelapan itu, setiap langkahnya lampu muncul, jalan itu menjadi terang. Dia langkahkan lagi, lampu muncul, itu jalan menjadi terang. Dan Tuhan katakan, pilihanmu benar. Sebab terang itu ada di dalam dirimu. Sehingga ketika engkau berjalan, jalan itu menjadi terang. Lalu Tuhan, itu jalan satunya kok terang. Itu api neraka sedang menyala sehingga terang. Yang saya mau tekankan kembali. Pada akhirnya ini dikatakan, dia mau tinggal. Tuhan katakan, tugasmu belum selesai, pulang. Dan dia kembali. Yang saya mau katakan kembali, ingat jangan tertipu. Tipu daya. Tipu daya. Bahkan gereja yang kelihatannya berhasil, kelihatannya benar, ingat tidak salah tapi belum tentu benar. Patokan kita sekarang adalah kita sendiri suka merenungkan firman Tuhan, firman hidup di dalam kita, dan jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena firman dan Allah harus menjadi satu. Dan firman itu, yaitu Yesus. Efesus pasal 3 mengatakan, dengan imanmu, Yesus tinggal di dalam hatimu. Ini bukan waktu untuk main-main lagi. Ini bukan waktu keluar masuk. Ini waktunya terus ada di dalam hadirat Tuhan. Dipimpin oleh hadirat Tuhan. Waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Pada mulanya bersama-sama Allah. Dari awal. Firman itu sudah bersama Allah. Seperti seorang hamba Tuhan menjelaskan, jangan tanya berapa Tuhan orang Kristen jumlahnya. Tetapi bagaimana Allah orang Kristen. Allah kita adalah Allah yang memiliki firman dan memiliki roh. Nah, itu baru Allah. Allah tanpa firman mau ngomong apa? Punya Allah bisu mau? Kok bisa punya kitab kalau Allahnya tidak punya firman? Ya. Allah tanpa roh harus diangkat terus. Ya kan? Dibantu. Allah mau pindah kemana? Ya kan? Diam di satu tempat. Tetapi Allah kita adalah Allah yang mempunyai firman, mempunyai roh. Ya. Yuk kita lihat. Ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dari semula. Dari semula. Ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Ingat kejadian pasal pertama tadi, berfirmanlah maka menjadi terang. Ya, berfirmanlah maka terjadi. Berfirmanlah, 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 berfirmanlah. Dan ketika firman ini juga dikeluarkan dari mulut kita, bukankah kuasanya juga tidak berkurang? Tetapi seringkali yang kita ucapkan adalah keinginan hati kita sendiri, bukan firman. Apa yang kita perbantahkan adalah pikiran kita sendiri, bukan firman. Yang keluar dari mulut kita untuk keberhasilan adalah keinginan-keinginan atau pikiran-pikiran dunia. Bukan firman yang mempunyai daya cipta. Tetapi di sini kita lihat segala sesuatu dijadikan oleh firman. Segala sesuatu. Kalau dahulu firman menjadikan segala sesuatu, maka sekarang juga keluargamu ditentukan oleh firman yang kau keluarkan. Pekerjaanmu ditentukan oleh firman yang kau keluarkan. Pekerjaanmu akan ditentukan oleh firman yang kau praktekkan. Ketaatan firman. Perkatakan firman. Sama, itu akan mendatangkan penciptaan.
Bahkan tubuh kita yang sudah rusak pun, ketika firman disampaikan kepada tubuh kita yang rusak, tubuh itu pun akan mencipta ulang. Sehingga mujizat akan terjadi, mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi. Firman, 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 firman. Firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan ingat, firman itu ada di dalam kita. Firman itu bersama kita. Firman itu memimpin kita. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa dia, tanpa firman, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman, bumi tidak akan tercipta. Tanpa firman juga, tidak ada penciptaan lagi. Tetapi bersyukur firman itu kekal. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman itu tidak berubah. Firman itu tetap ada. Firman itu tidak pernah berkurang kuasanya. Firman itu tetap sama. Firman itu tetap berbicara. Firman itu tetap mencipta. Firman itu juga mau menciptakan keluargamu. Firman itu akan menciptakan akan pekerjaanmu. Firman-Mu akan mengubahkan sekelilingmu. Itu firman. Sehingga kita lihat dua saksi di akhir zaman di dalam kitab Wahyu itu. Orang-orang yang mau mencelakakan mereka, hanya dengan perkataan mereka, orang tidak bisa menjangkau mereka. Kenapa? Ada firman seperti api dari mulut mereka. Ada firman seperti api. Ayat 4. Dalam dia, dalam firman, ada hidup. Bandingkan bagi yang punya pengalaman, ketika kita dapatkan firman rema, bukankah sepertinya hidup kita yang seperti sudah baterainya sudah lemah, itu kemudian sepertinya dicas lagi. Itu loh firman. Bahwa tanpa firman yang menghidupkan kita tidak punya kehidupan, tidak punya gairah. Untuk beribadah pun malas. Memangnya sesuatu yang biasa, yang normal. Bahwa ketika kita mengurangi waktu doa, ketika kita mengurangi waktu ibadah, ketika menganggap itu semua ya wajarlah naik turun. Itu tidak normal. Itu tergantung pada firman yang ada di dalam kita. Firman itu yang akan menghidupkan gairah kita. Menghidupkan akan kerohanian kita. Tanpa firman, rema yang kita terima, engkau akan semakin kendor kok. Sidang jemaat. Oleh karena itu kita harus membangun diri kembali. Suka firman. Nanti firman itu akan menjadi rema. Rema ini loh yang akan menghidupkan. Ini loh yang akan menghidupkan. Kepekaan kita. Ingat, kepekaan kita. Itu penting. Kemarin pagi ketika saya berdoa. Kemudian terlintas. Dan saya katakan begini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kuasa roh-roh jahat yang menahan keuanganku untuk sampai ke dalam tanganku, aku perintahkan pergi. Semua yang Tuhan sediakan bagiku sampai ke dalam tanganku. Jam 8 saya ditelepon, Pak Yusa ada di rumah. Dan lumayan bunyi jutaan kan, sampai di tangan saya. Artinya, ingat bahwa sebenarnya Tuhan selalu menyediakan bagi kita. Seringkali berkat yang Tuhan sediakan belum sampai ke tangan kita karena ada yang menahannya. Ingat kisah Daniel? Ya. Nah, disinilah kepekaan kita bahwa kalau kita sadar kita diberkati Tuhan, Tuhan menyediakan berkat. Loh kok tidak nyampe?
pentingnya kita selalu beribadah, pentingnya kita selalu belajar firman, supaya kita selaras, kita mengerti akan rencana Tuhan, akan penyediaan Tuhan. Banyak hal kebaikan Tuhan yang kita tidak terima, karena kita tidak tahu bahwa Tuhan sudah menyediakan, ada yang menahannya juga. Ya. Kemudian kita menyalahkan Tuhan, tidak memperhatikan kita. Sediakan waktu dengan Tuhan. Sediakan waktu dengan firman-Nya. Ini waktu-waktu yang jahat. Waktu-waktu yang jahat. Dalam Dia ada hidup. Kita tidak akan hidup. Kita tidak akan bergairah tanpa firman. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang manusia. Dulu hidup miskin kurang dianggap hal yang biasa. Tiba-tiba firman tentang kemakmuran penyediaan Allah hidup dalam kita. Sehingga dulu yang kita biasa. Loh, baru sadar. Loh, ini bukan rencana Tuhan. Itu loh. Ketika kita sakit, walah semua orang juga kena penyakit. Ya hanya bagianku aja diabetes. Mungkin gitu kan. Lainnya kan sama. Tetapi ketika firman tentang kesembuhan itu memenuhi hati kita. Loh, ini kan sudah dibayar lunas. Aku tidak perlu kena penyakit ini. Oleh bilur-bilur Yesus aku disembuhkan. Firmannya sama. Tetapi apakah firman itu hidup di dalam kita? Ketika firman itu hidup. Hal yang biasa, hal yang itu dulu tertutupi. Sekarang menjadi terang. Loh, ini bukan kehendak Tuhan. Itu loh. Baru ngerti di sana. Sidang jemaat. Mari mulai berpikir. Bagaimana hidup kita? Bagaimana hidup kita? Terang itu bercahaya. Di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Anda mau berada dimanapun, saya mau katakan, keadaan tidak akan pernah menguasai kita. Kita yang akan mengubah keadaan ketika kita punya firman. Firman itu penting. Gereja butuh firman juga. Kita butuh firman. Saya berbicara tentang kekudusan di sebuah persekutuan doa di gereja. Satu orang yang saya mentori datang karena Pak Yusak di sana saya datang. Dia bilang. Dan kemudian beberapa waktu kemudian saya datang ke rumahnya. Sudah 5 tahunan tidak pernah ketemu. Dan dia katakan dia tertipu. Berapa miliar oleh seorang pemimpin juga. Pemimpin. Dan dia berkata begini, Pak Yusak. Khotbahnya itu tentang kekudusan keren. Tapi saya yakin kalau Pak Yusak khotbah seperti ini, tidak diterima sama gereja besar. Nah ini apa ini? Di satu sisi dia katakan keren, tetapi di sisi yang lain dia tahu gereja-gereja tidak butuh kekudusan. Gereja-gereja sekarang butuh uang, butuh nama, butuh ketenaran. Sehingga saya mau tekankan, apakah kita ada di mana Yesus ada? Ataukah kita ada di mana orang-orang yang berkepentingan yang lain-lain itu ada? Pilihan ada pada kita. Kesukaan kita akan firman, itu yang akan menolong kita terus berjalan dengan Tuhan. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ketika kita memiliki firman, kita yang akan menciptakan keadaan. Kita tidak akan ditentukan keadaan. Firman kesembuhan akan membuat penyakit yang ada di sekeliling kita pergi. Penyakit yang mencoba hinggap di tubuh kita pun pergi. Karena firman kesembuhan ada pada kita. Firman tentang kemakmuran akan membuat krisis moneter pun akan jauh dari kita. Karena ada firman kelimpahan dari Tuhan yang mampu mencipta, yang akan mengubahkan krismon menjadi kelimpahan. Karena Mazmur 84 pun berkata, ketika kita berjalan melewati lembah baka pun,
lembah itu akan menjadi lembah yang bermata air. Lihat di sini. Kita akan ubahkan, kata Mazmur. Yang penting jalan kita selaras. Kita bersiarah. Kita bukan pergi ke tempat lain, dikatakan. Arahnya jelas, yaitu rumah Tuhan, yaitu Tuhan sendiri. Selama arah kita tidak kesasar, selama arah kita lurus ke rumah Tuhan, apapun yang menghambat kita itu akan diubahkan, dikatakan. Itu firman yang sangat berkuasa. Itu firman yang sangat berkuasa. Dikatakan, dan kami akan berjalan semakin lama semakin kuat. Karena arahnya jelas. Kalau tidak nyampe-nyampe kesasar. Kan otomatis kita mengurangi langkah kita. Kecepatannya. Kok tetap tidak nyampe? Mulai direm. Kok tidak nyampe? Balik lagi. Karena kesasar. Dan banyak hal yang bisa membuat kita kesasar. Oleh karena itu Alkitab katakan jangan menoleh ke kiri ke kanan. Lurus. Tuhan yang ada di depanmu. Ya. Daging bisa di kiri, kekayaan bisa di kanan. Tuhan ada di depanmu. Kita sedang berjalan kemana? Ke depan, ke kiri, atau ke kanan? Selama kita berjalan ke depan kepada Tuhan, apa saja yang menghalangi itu akan diubahkan. Itu akan disingkirkan. Kemudian kita lihat di sini. Ayat yang ke-6, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Tetapi ingat, ia bukan terang itu. Tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Sidang jemaat. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus, Yohanes pasal 6 kalau tidak salah mengatakan. Di dalam dirinya dia punya terang. Tetapi ingat, kita walaupun mempunyai terang, bukan terang, yaitu terang Tuhan sendiri. Ya. Itu karena kita ikut Tuhan, makanya terang itu juga menyelimuti kita. Terang intinya tetap adalah Tuhan. Seringkali ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita lupa. Kita mau berperan sebagai Tuhan. Seringkali ketika kita sudah melakukan banyak pekerjaan Tuhan, kita sepertinya mengatur-ngatur melebihi Tuhan yang sudah memakai kita. Yohanes, ingat bahwa kita dipakai Tuhan untuk menjadi saksi. Yohanes di sini diingatkan, datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Sama kok, ketika firman sudah memenuhi kita, kita diutus juga. Diutus. Ia datang sebagai saksi, tetapi ingat, bukan sebagai Tuhan loh. Walaupun kita mempunyai kuasa, ingat, kita bukan Tuhan, kita hamba. Ya. Ia datang sebagai saksi, bukan sebagai Tuhan, untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Diingatkan, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ingat. Sehebat apapun kita dipakai oleh Tuhan, sekaya apapun, seberhasil apapun, posisi kita adalah sebagai saksi Tuhan. Bukan sebagai orang yang mau mempunyai kuasa sendiri, yang kemudian tidak bisa diatur, tidak mau tunduk lagi. Bukan. Di sini dijelaskan, walaupun Yohanes dihormati bagaimanapun sebanyak apapun orang. Di sini dijelaskan, ingat, engkau hanya saksi, engkau bukan terang itu. Ingat, kita melayani Tuhan, bukan Tuhan. Sekalipun firman itu ada di dalam dirimu, engkau bukan firman, engkau menjadi saksi untuk memanifestasikan firman yang ada di dalammu. Ya. Sedangkan ayat 9 menjelaskan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia.
Ia telah ada di dalam dunia, tentang Yesus, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Bayangkan ini, sudah terang, berarti tanpa anugerah. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sudah didatangi oleh terang, tapi tidak bisa mengenal terang itu. Ya. Dunia tidak mengenalnya. Kemudian ia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu pun tidak menerimanya. Mereka sudah punya konsepnya sendiri. Mereka sudah punya doktrinnya sendiri. Mereka sudah punya pikirannya sendiri. Bahwa terang yang akan datang itu, firman, Kristus yang akan datang itu, akan memimpin mereka untuk merdeka kembali dari penjajahan. Konsep mereka berbeda dengan konsepnya Tuhan. Sehingga mereka kemudian, ketika pikiran kita sudah punya konsep sendiri, sukar untuk kita bisa melihat terang yang dari Tuhan. Kita harus mempunyai hati seorang murid yang siap untuk menerima, siap diubah, siap diisi. Ya. Ayat yang ke-12. Tetapi setelah dunia tidak mengenalnya, otomatis tidak akan menerima. Setelah orang-orang kepunyaannya, orang Israel tidak menerimanya. Ada orang dari bangsa-bangsa lain. Ya, orang dari bangsa-bangsa lain. Dan termasuk kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yang namanya anak Allah harus mirip dengan Allah. Kalau kita mengaku anak Allah tapi tidak ada mirip-miripnya, jangan-jangan anak hasil hubungan tidak sah. Banyak kan? Orang mengaku Kristen tapi belum pernah lahir baru kan? Banyak. Ini loh anak tidak sah seperti itu. Kristen tapi tidak lahir baru. Tidak ada miripnya sama bapaknya. Tetapi orang yang lahir baru pasti mirip karena kita anak sah. Ya, mirip dengan Allahnya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Namanya siapa? Yesus. Ya, Yesus. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saya kalau lihat ayat 12 ini, namanya siapa? Yesus. Saya ketawa membayangkan. Orang Kristen sekarang mengatakan, Yesus sama Isa Al-Masih beda. Ya. Sedangkan mereka minta diakui. Nabinya, kok tidak disebut, kok tidak diakui di Alkitab. Loh. Sedangkan kita tidak mau disama-samakan. Mereka akui dong. Kami sudah ngakui banyak nabimu, masa satu nabi kami tidak diakui. Ya. Kan lucu kan. Ya. Banyak hal sebetulnya yang bisa diketawain. Ya. Tanpa menghina. Tapi kan lucu kan memang kan. Ya. Sedangkan sekarang kekristenan beda. Isa dan Yesus beda, sejarahnya beda, waktunya beda, yang melahirkan pun beda, tempatnya beda, semuanya beda. Dan bukan kebetulan tahun ini pemerintah mengatakan kenaikan Tuhan Yesus, bukan Isa Al-Masih lagi. Ya. Karena Isa tidak pernah mati, Yesus mati dan bangkit dan naik ke surga. Ingat ayat 13 di sini. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Lahir baru. Lahir baru, orang yang lahir baru. Firman itu, Yesus telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya,
sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Saya mau fokus kepada ini. Bahwa sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Catat ini, bukan hanya kasih karunia. Kasih karunia dan kebenaran. Ya, ini bagian terakhir. Kita lihat sekarang lanjutannya. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya. Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Sidang jemaat, kalau kita lihat ini Yesus adalah firman, dia adalah Allah, benar-benar Allah. Bahkan Yohanes Pembaptis pun mengatakan, dia yang telah mendahului aku. Padahal kan umurnya Yesus lebih muda daripada Yohanes Pembaptis kan. Tetapi Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus adalah Allah. Sehingga Yohanes bersaksi, dia yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Loh, bagaimana yang muda bisa ada sebelum ada yang tua? Kalau bukan Allah. Dari Yohanes Pembaptis saja kita sudah tahu Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Saya selalu katakan kalau orang-orang di luar Kristen mengatakan, mana Yesus ngaku adalah Tuhan? Tanya seperti itu dikasih tahu Yohanes 13:13, ya. Ya, benar katamu aku adalah Tuhan dan guru. Masih katanya bukan pengakuan. Loh, seperti itu bukan pengakuan. Ya. Dan kalau memang orang kaya kan tidak perlu katakan, oh saya ini kaya loh. Cukup kasih tahu. Mobilnya apa? Lexus. Nah, kan sudah tahu kan? Punya rumah, hotel saya 5. Kan enggak usah ngaku kaya kan? Dengan seperti itu kan sudah. Nah, lihat di sini kembali saya mau katakan, tanpa kelahiran baru, orang tidak akan bisa mengenal Tuhan. Jangan remehkan kelahiran baru. Anda mau jadi orang Kristen tanpa lahir baru, puluhan tahun Anda tetap sama. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa kelahiran baru. Karena Yesus tanpa diundang masuk ke dalam hati kita, dia tidak akan pernah masuk. Dia tidak akan menerobos semaunya. Yang menerobos semaunya tanpa diundang adalah pencuri. Tetapi Yesus bukan pencuri. Ya, Yesus bukan pencuri. Nah, kita lihat ini yang terakhir. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Wow, ini luar biasa. Dan ini berbicara tentang kasih karunia yang berkelimpahan. Yang tidak pernah habis. Yang susul menyusul. Kebaikan Tuhan, terus kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi ini lihat, hukum Taurat Musa terlalu keras. Yesus, kasih karunia demi kasih karunia, itu bukan terlalu ringan, terlalu gampangan. Karena Anda perhatikan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ingat bahwa Yesus bukan hanya berbicara kasih karunia demi kasih karunia. Yesus berbicara kalau engkau memang menerima kasih karunia Tuhan, engkau pasti hidup benar. Kasih karunia tanpa kebenaran itu seperti barang obralan aja, tidak ada harganya. Tetapi kasih karunia dan kebenaran akan membuat mata kita sungguh mengenal kebaikan Tuhan dan kemahakudusan Tuhan. Sehingga hidup kita, saya mau tekankan, akan diselimuti dengan kewibawaan Tuhan. Baik kalau tidak benar. Benar kalau tidak baik. Kan tidak mungkin disegani. Tetapi bisa bayangkan penuh dengan kemurahan. Tetapi juga hidup benar, kudus. Anda bisa bayangkan pribadi yang seperti itu. Yesus. Kalau Musa begitu keras dengan hukum Tauratnya.
Kamu tidak lakukan, mati. Ya. Tetapi Yesus, aku memberikan kemampuan kepadamu supaya engkau bisa hidup benar. Bukan hanya hukum, aku memberikan kuasa kepadamu, kasih karuniaku. Dan dengan kasih karunia ini, kuasa yang aku berikan, engkau berjalan dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi saksi. Tuhan katakan, yang terpenting bisa membuktikan bahwa Yesus, firman, hidup di dalam kita. Ayat 18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Bahkan sekarang pun tidak ada yang bisa melihat Bapa. Tetapi firman yang ada di dalam kita akan menunjukkan Bapa itu seperti apa. Jadilah saksi. Biarlah tahun ini kita berkomitmen semuanya untuk menjadi saksi Kristus. Karena pintu terbuka. Untuk apa pintu terbuka? Untuk bersaksi. Untuk memberitakan Yesus. Untuk menjelaskan, ini loh Yesus seperti ini melalui hidup kita. Menjadi saksi. Buktikan bahwa Yesus, firman, hidup di dalam kita. Bukan hanya Tuhan, bukan hanya malaikat, tetapi seluruh kekuatan surga akan memimpin kita mulai sekarang. Tuhan memberkati.